Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya sebagai ketua kelompok, Putri Dwintika, dan anggota saya Pradita Diah Ayu Paramita, saya Rizky Sarina Safitri, saya Sindor Kaviani, saya Tiara Herunisa. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan bagaimana cara uji Paired Sample T-Test, dan video ini kami buat untuk memenuhi kuis 9 statistik bisnis dan juga praktikum. Langsung saja kita ke videonya. Baik, pertama-tama di sini adalah data sekunder yang telah kami buat. Data sekunder ini kami mengangkat judulnya yaitu pengaruh return on asset atau ROA, return on equity atau ROE, dan net profit margin terhadap harga saham pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai dengan 2019. Di sini kita mengambil dengan 3 PT. Yang pertama adalah PT Semen Indonesia Tbk dari tahun 2019 sampai dengan 2015. Selanjutnya untuk PT Astra International Tbk kita mengambilnya juga pada tahun 2019 sampai dengan 2015. Selanjutnya ada PT Kiema Fermat Tbk. Kita mengambilnya juga dari tahun 2019 sampai dengan 2015. Selanjutnya pada kolom C ini ada aset, ekuitas, laba, dan penjualan. Selanjutnya untuk mencari tahu ROA, perhitungannya adalah laba dibagi dengan aset. Selanjutnya untuk ROE, di sini perhitungannya adalah laba dibagi dengan ekuitas. Selanjutnya untuk mencari pada net profit margin, yaitu dengan cara laba dibagi dengan penjualan, serta di sini adalah harga saham dari PT yang telah kita masukkan. Selanjutnya kita akan mulai ke aplikasi SPSS. Pertama-tama kita akan klik variable view, lalu untuk name di sini kita akan tuliskan yaitu PT. Selanjutnya kita akan tuliskan lagi tahun. Kita masukkan X1 kita yaitu ROA. Selanjutnya X2 kita masukkan yaitu ROE. Selanjutnya untuk X3 kita masukkan yaitu net profit margin. Selanjutnya untuk Y kita masukkan Y underscore harga saham. Selanjutnya untuk type-nya ini kita akan menggantikan yaitu string pada bagian PT, dan juga untuk tahun ini kita akan menggantikannya dengan string. Selanjutnya untuk desimal pada PT kita akan klik 0. Lalu untuk tahun juga desimalnya 0. Selanjutnya untuk X1 ROA kita akan ganti dengan 3. Lalu X2 ROE kita gantikan juga dengan 3. Lalu pada X3 net profit margin kita gantikan 3. Selanjutnya untuk Y harga saham ini kita desimalnya adalah 0. Selanjutnya pada measure ini kita akan membuat yaitu PT dan tahun measure nominal. Selanjutnya untuk X1 sampai dengan Y kita gantikan dengan scale. Baik, setelah sudah seperti ini kita akan masuk pada uji Paired Sample T-Test. Tapi sebelum untuk masuk ke dalam uji Paired Sample T-Test ini, kita akan membuat terlebih dahulu uji normalitas untuk mengetahui apakah data yang telah kita buat ini berdistribusi normal. Pertama kita klik Analyze, lalu kita akan klik Regression, selanjutnya kita klik Linear, selanjutnya kita akan klik Data View. Di Data View ini kita akan masukkan di sini yaitu PT Semen. Kita akan tulis aja Semen. Lalu untuk tahunnya di sini kita akan menuliskan 2019, lalu 2018, lalu 2017, 2016, lalu 2015. Selanjutnya kita tulis di sini PT Astra, baik kita akan tulis di sini Astra. Selanjutnya kita tulis 2019, 2018, 2017, 2016, dan juga 2015. Selanjutnya pada PT Kimia Farma kita akan tulis di sini tulis 2019, 2018, 2017, 2016, dan juga 2015. Seperti ini. Lalu kita akan masukkan X1 ROA, X2 ROE, X3 net profit margin, dan juga Y harga saham dari tabulasi yang sudah kita buat. Ini kita akan copy saja. Selanjutnya, jika sudah di-input data X1 ROA, X2 ROE, X3 net profit margin,
lalu X harga saham. Setelah sudah diinput seperti ini, kita akan mulai pada pengujian normalitas terlebih dahulu. Sebelum melakukan uji Pirate Sample T-Test, kita akan menguji yaitu uji normalitas untuk mengetahui apakah data yang kita gunakan ini telah berdistribusi normal. Kita akan klik Analyze, selanjutnya kita akan klik Regression, lalu kita akan klik Linear. Selanjutnya pada dependent ini kita akan masukkan di harga saham, lalu untuk independen dari X1 ROA sampai dengan X3 net profit margin kita akan pindahkan ke independen. Selanjutnya pada kolom save di sini kita akan klik unstandarized pada residual, lalu kita klik continue, selanjutnya kita akan klik OK. Kita tunggu outputnya. Baik, setelah sudah terlihat seperti ini kita akan klik transform, selanjutnya compute variable. Lalu kita di sini akan menuliskan yaitu absolute. Lalu pada numeric expression di sini kita akan menuliskan ABS. Selanjutnya kita akan buka kurung, kita masukkan unstandarized ini, lalu kita akan tutup kurung. Pada tulisan function group di sini kita akan klik all, lalu pada function and special variables kita akan klik ABS. Selanjutnya kita akan klik OK. Setelah sudah seperti ini, akan terlihat di sini akan ada pada data feed tertulis res1 dan juga absolute. Selanjutnya kita akan klik kembali analyze, lalu kita akan klik non-parametric test, lalu legacy dialogs, lalu one sample KS. Di sini kita akan klik unstandarized, kita pindahkan pada test variable list, lalu kita akan klik exact. Di sini kita akan pindahkan Monte Carlo, kita akan checklist seperti ini, lalu kita akan klik continue, selanjutnya kita akan klik OK. Disinilah hasil output yang keluar pada uji normalitas, yaitu one sample Kolmogorov-Smirnov test. Di sini kita akan membacakan interpretasi dari uji normalitas. Diketahui bahwa dasar pengembalian keputusan uji normalitas yaitu jika nilai SIG lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Selanjutnya, jika nilai SIG kurang dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Dari hasil analisis output yang telah kami buat, yaitu dari hasil uji normalitas menggunakan metode one sample Kolmogorov-Smirnov test, didapatkan hasil signifikasi dari uji normalitas sebesar 0,200, di mana hasil tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa uji tes normalitas pada penelitian ini adalah terdistribusi normal. Selanjutnya, kita akan kembali ke aplikasi SPSS, lalu kita akan mulai untuk menguji Pirate Sample T-Test, yaitu dengan cara kita akan klik Analyze, selanjutnya kita akan klik Compare Means, lalu kita klik Pirate Sample T-Test, kita akan memasukkan yaitu X1 pada Y harga saham, lalu kita akan masukkan X2 ROE pada Y harga saham, selanjutnya X3 net profit margin pada harga saham. Selanjutnya, setelah sudah seperti ini, langsung saja kita klik OK. Kita tunggu hingga hasil tesnya terlihat seperti ini pada outputnya. Di sini kita akan membacakan yaitu hasil interpretasi uji Pirate Sample T-Test. Berikutnya merupakan uji Pirate Sample T-Test. Pada uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Dua sampel yang dimaksud adalah sampel yang sama namun mempunyai dua data. Uji Pirate Sample T-Test merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, sebagaimana antara dalam statistik parametrik, data penelitian haruslah berdistribusi normal. Ini merupakan hasil output dari Pirate Sample statistik. Pada output ini diperlihatkan hasil ringkasan statistik deskriptif dari ketiga sampel laporan keuangan yang diteliti. Yang pertama ada Pair 1. Untuk nilai X1 ROA diperoleh nilai MEAN sebesar 0,06320. Sedangkan untuk Y harga saham diperoleh nilai MEAN sebesar 6791,33. Jumlah sampel yang digunakan sebesar 15. Untuk nilai standar deviation pada X1 ROA sebesar 0,029248.
dan Y harga saham untuk standar deviation-nya sebesar 3868,105. Terakhir adalah nilai standar error mean. Untuk X1 ROA sebesar 0,007552 dan untuk Y harga saham sebesar 998,740. Karena nilai rata-rata atau mean pada X1 ROA 0,06320 lebih kecil dari Y harga saham 6791,33, maka dari itu secara deskriptif ada perbedaan rata-rata hasil penelitian antara X1 ROA dengan hasil Y harga saham. Untuk pair 2, nilai X2 ROE diperoleh nilai mean sebesar 0,11613, sedangkan untuk Y harga saham nilai meannya sebesar 6791,33. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 15. Untuk nilai standar deviation pada X2 ROE sebesar 0,043922 dan Y harga saham sebesar 3868,105. Terakhir, nilai standar error mean untuk X2 ROE sebesar 0,011341 dan Y harga saham sebesar 998,740. Karena nilai rata-rata atau mean pada X2 ROE 0,11613 lebih kecil dari Y harga saham sebesar 6791,33, maka dari itu secara deskriptif ada perbedaan rata-rata hasil penelitian antara X2 ROE dengan hasil Y harga saham. Selanjutnya untuk pair 3, untuk nilai X3 net profit margin diperoleh nilai mean sebesar 0,08807 dan Y harga saham sebesar 6791,33. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 15. Untuk nilai standar deviation pada X3 net profit margin sebesar 0,051221 dan Y harga saham sebesar 3868,105. Yang terakhir ada standar error mean untuk X3 net profit margin diperoleh 0,013225 dan Y harga saham sebesar 98,740. Karena nilai rata-rata atau mean pada X3 net profit margin 0,08807 lebih kecil dari Y harga saham 6791,33, maka dari itu secara deskriptif ada perbedaan rata-rata hasil penelitian antara X3 net profit margin dengan hasil Y harga saham. Berikut adalah hasil output per sample correlation. Nah, bisa kita lihat pada pair pertama, pada output ini menunjukkan hasil korelasi atau hubungan antara kedua data atau hubungan variabel X1 ROA dengan variabel Y harga saham. Berdasarkan output tersebut diketahui nilai koefisien korelasi atau correlation sebesar 0,338 dengan signifikasi atau sig sebesar 0,219 karena nilai sig 0,219 lebih besar probabilitas 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antar variabel X1 ROA dengan variabel Y harga saham. Untuk pair kedua, pada output ini menunjukkan hasil uji korelasi atau hubungan antara kedua data atau hubungan variabel X2 ROE dengan variabel Y harga saham. Berdasarkan output tersebut diketahui nilai koefisien korelasi sebesar 0,138 dengan signifikansi atau sig sebesar 0,623 karena nilai sig 0,623 lebih besar probabilitas 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel X2 ROE dengan variabel Y harga saham. Untuk pair 3, pada output ini menunjukkan hasil korelasi atau hubungan antara kedua data atau hubungan
variabel X3 net profit margin dengan variabel Y harga saham. Berdasarkan output tersebut diketahui nilai koefisien korelasi sebesar 0,601 dengan nilai signifikasi atau SIG sebesar 0,018. Karena SIG 0,018 lebih besar dari probabilitas 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara X3 net profit margin dengan variabel Y harga saham. Selanjutnya pada paired sample test, dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikan to tailored kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil penelitian pada data pair. Dan jika nilai signifikan to tailored lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil penelitian pada data pair. Selanjutnya pada pengambilan keputusan, R1 diketahui bahwa nilai signifikan to tailored-nya 0,00. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara hasil penelitian pada X1 ROA dan Y harga saham. Selanjutnya di pair 2 diketahui bahwa signifikan to tailored-nya 0,00, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara hasil penelitian data pada ROE, X2 ROE, dan Y harga saham. Dan di pair 3, diketahui nilai signifikan to tailored-nya 0,00, maka ini kurang dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara hasil penelitian X3 net profit margin dan Y harga saham. Sekian video tutorial uji paired sample t-test pada SPSS. Semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada banyak orang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.